Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah amma ba'd. Qala wa qad rattaba al-fuqaha'u ala hadha al-ikhtilaf an-natiji an ikhtilaf al-matali'i rattabu alaihi umuran minha. Jadi para fuqaha mentartibkan atau meruntutkan beberapa permasalahan sesuai dengan perbedaan mereka akan perbedaan matali', perbedaan tulu. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya ikhtilaful matali' itu apakah berpengaruh atau tidak. Dalam artian apakah ada ikhtilaful matali' itu diperhitungkan. Dalam artian setiap negara itu ada tulu masing-masing. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada ru'yah, belum tentu di Saudi ada ru'yah. Sehingga setiap negara ada ru'yah masing-masing. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat jumhur bahwasanya ikhtilaful matali ini la yu'athir, tidak berpengaruh, sehingga apabila terjadi ru'yah di negara dimanapun itu ada, maka ru'yah tersebut adalah ru'yah pada semuanya, semua orang Islam. Maka berdampak dari ikhtilaf ini, berdampak dari mazhab Imam Syafi'i. Contohnya di sini yang mengatakan bahwasanya ikhtilaful matali ini akan berpengaruh. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau misalkan di Indonesia terjadi ru'yah sedangkan di Saudi Arabia belum terjadi ru'yah, maka otomatis yang puasa terlebih dahulu adalah yang di Indonesia. Jadi misalkan malam Kamis itu ru'yah terjadi di Indonesia. Adapun di Saudi Arabia ru'yahnya itu terjadi malam Jumat misalkan. Maka otomatis hari Kamisnya penduduk Indonesia itu berpuasa dan Saudi Arabia itu belum puasa. Puasanya ntar hari Jumatnya. Maka berdampak dari ikhtilaf ini ada beberapa permasalahan. Idza safara insanun min baladin ru'ya fihi al-hilalu ila baladin akhar lam yura fihi al-hilalu. Apabila seseorang itu perjalanan dari negara yang terjadi ru'yah, bepergian ke negara yang tidak ada ru'yahnya atau belum ada ru'yah. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, di Indonesia itu sudah terjadi ru'yah di malam Kamisnya. Adapun di Saudi Arabia itu ru'yahnya pada malam Jumat ya. Dan setelah itu dia perjalanan dari baladir ru'yah dari Indonesia ke Saudi Arabia. Aisafara min baladihi sha'iman ila baladin akhar lam yajib alaihi siyam. Jadi dia bepergian perjalanan dari Indonesia dalam keadaan dirinya itu puasa. Ila baladin akhar, setelah sampai pada negara yang lain, Saudi Arabia, ternyata di sana masih belum ada ru'yah. Maka lam yajib alaihi siyam, maka dia tidak wajib puasa. Kenapa? Li'adami ru'yatil hilali fihi, karena tidak ada ru'yah di Saudi Arabia. Fa innahu yajibu alaihi ayyuwafiqahum fi siyamihim ila muntahahu, karena dia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan dirinya dengan mereka dalam puasa mereka sampai mereka selesai puasa. Fa in shamu 30 yauman, apabila mereka itu puasa 30 hari, maka shoma ma'hum 30 yauman, maka dia akan berpuasa bersama mereka selama 30 hari juga. Wa in kana fil haqiqati qad shama wahidan wa 30 yauman li'annahu qad shama qablahum biyaumin fi baladihi alladhi ru'ya fihi al-hilal qablahum biyaumin.
walaupun pada hakikatnya dia puasanya itu puasa 31 hari ya. Kan nggak mungkin bulan puasa itu sampai 31 hari, karena dia sudah puasa di Indonesia misalkan, jadi dia puasa nih, puasa 1 hari di Indonesia, atau puasa berapa hari lah, 5 hari, lalu setelah itu berjalan atau berpergian ke Saudi Arabia, di mana Saudi Arabia itu terlambat ru'yahnya, ya otomatis dia harus mencocokkan atau menyesuaikan dirinya dengan mereka, dimana kalau misalkan mereka itu puasa 30 hari ya dia harus sama seperti mereka, maka bisa jadi dia itu puasanya 31 hari karena mencocokkan dengan mereka. Jadi walaupun dia sudah puasa lengkap 30 hari, tapi orang-orang Saudi itu masih tinggal 1 hari, dia wajib puasa ya, wajib menyempurnakan, wajib menyesuaikan dirinya dengan mereka. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَارَ بِالِانْتِقَالِ إِلَى بَلَدِهِمْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. Karena begitu dia sudah pindah ya, sudah bepergian, sudah berangkat pergi ke sana ke Saudi Arabia dan menetap di sana, maka otomatis dia akan menjadi bagian dari mereka. Fayalzamuhu hukmuhum, sehingga hukum yang berlaku pada mereka juga berlaku pada dia. Waruyah anna Ibn Abbasin amara Quraiban bidzalik, dan diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Abbas merintahkan Quraib dengan hal demikian. Yang kedua, sesuai dengan ikhtilaful matali, yang berdampak dari masalah ikhtilaful matali adalah berikut. Ma idzan akasal amru, apabila halnya atau permasalahannya berbeda. Jadi kalau misalkan tadi bepergian dari baladur ru'yah ke negara yang tidak ada ru'yah ya, tidak ada ru'yah. Nah, sekarang dibalik ya, dibalik bepergian dari tempat, dari daerah yang sudah ada ru'yahnya sudah awal, ke bepergian ke negara lain yang ru'yahnya lebih lambat ya, lebih lambat. Fasafara minal baladhi alladhi ta'akharat fihi ar-ru'yah ila al-baladhi alladhi ru'ya fihi al-hilal. Maka dia bepergian dari daerah yang ru'yahnya terlambat ya, ru'yahnya terlambat, pindah ke negara yang ru'yahnya itu lebih awal ya. Jadi dalam contoh yang tadi, ru'yah yang lebih awal ru'yah adalah Indonesia dibandingkan Saudi Arabia. Kemudian dia bepergian dari Indonesia ke Saudi Arabia, maka harus mencocokkan dengan mereka, walaupun dia harus berpuasa sampai 31 hari. Nah, sekarang kalau dibalik, ada seorang yang bepergian dari Saudi Arabia di mana ru'yahnya itu terlambat dibandingkan dari ru'yah Indonesia, bepergian ke negara Indonesia yang ru'yahnya itu lebih awal. Aidzahaba minal baladhi alladhi shama ahluhu yawm as-sabt. Ini Saudi Arabia, misalkan li ta'akhuril hilal ila al-baladhi alladhi shama ahluhu yawm al-jum'ah, ke negara yang ru'yahnya itu lebih awal, yaitu hari Jumat ya, hari Jumatnya ay qablahum biyawm, jadi 1 hari sebelum mereka. Wa fi hadhihi al-hala qalu yajibu alaihi ay yuftira mahum, maka dalam keadaan seperti ini wajib bagi dia itu harus iftar, tidak puasa ketika mereka itu tidak puasa. Jadi ini maksudnya, misalkan nih ada seorang bepergian dari Saudi Arabia, otomatis di Saudi Arabia masih mereka puasa masih 5 hari, yang di Indonesia sudah puasa 6 hari. Kemudian dia pergian dari Saudi Arabia ke Indonesia, di mana penduduk Indonesia sudah melaksanakan ibadah puasa selama 6 hari. Dia melaksanakan ibadah puasa masih 5 hari di Saudi Arabia, maka secara otomatis ketika sudah penduduk Indonesia sudah
menyempurnakan 30 hari, otomatis mereka akan merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, sudah lengkap 30 hari. Nah, dia bisa jadi masih puasanya masih 29 hari karena dia puasa bersamaan dengan penduduk Saudi Arabia. Jadi ketika dia tiba sudah di Indonesia dan penduduk Indonesia sudah puasanya itu sudah 30 hari, maka dia bisa jadi masih puasanya 29 hari. Nah, apakah dia menambah 1 hari lagi? Tidak. Ya, wajib dia tidak puasa di hari raya Idul Fitri di Indonesia. Harus sesuai dengan mereka. Nah, jadi kalau misalkan mereka puasanya 30 hari, dia puasanya 29 hari. Nah, itu apakah harus mengqadha? Tidak harus, karena bisa jadi bulan itu 29. Tapi anehnya kalau misalkan bulannya itu tidak lengkap 29 hari. Jadi sudah 29 hari orang-orang Indonesia sudah puasa. Nah, dia bisa jadi masih 28 hari. Apakah juga ikut-ikutan mereka merayakan hari raya Idul Fitri, Lebaran? Iya, dia harus Lebaran juga. Tapi karena bulan puasa itu tidak mungkin 28 hari, maka dia harus menggantinya 1 hari lagi. Nah, seperti itu. 5 rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Karena riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-shauma yauma yasumun, puasa yaitu di hari mereka puasa, wal fitru yauma yuftirun, dan tidak puasa ketika mereka tidak puasa, wal adha yauma yudhhun. Walakinnahu yatarattab ala hadza iskal. Akan tapi berdampak dari permasalahan yang tadi ada iskal. Wa anna al-balad alladhi safara ilayhi wa kana qad shama ahluhu qabla al-balad alladhi ja'a minhu rubbama shara Ramadan indahum 29 yawman. Tapi negara yang mana dia datang pada negara tersebut di mana mereka sudah puasa sebelumnya, ya, sebelum negara yang dia datangi. Bisa jadi mereka itu puasa 29 hari. Wa fi hadhil hala yakunu qad shama fil haqqati 28 yauman. Maka pendatang yang baru ini, pendatang yang datang ke Indonesia ini bisa jadi dia puasanya masih 28 hari. Li'annahu fil yaumil awal kana muftiran, karena di hari pertama dia tidak puasa, ya. Karena sesuai dengan matlak yang ada di Saudi Arabia. Contohnya tadi, qalu wa fi hadhil hala yajib alaihi yaqdi yauman. Dalam keadaan seperti ini dia wajib mengganti 1 hari lagi. Lianna syahra la yakunu 28 yauman. Karena bulan itu tidak mungkin 29 hari. Bi khilafi ma law shamu 30 yauman. Beda halnya dengan mereka penduduk Indonesia, contohnya di sini mereka puasanya itu 30 hari. Wa yakunu qad shama huwa fi hadhil halati 29 yauman. Maka pada mungkin, ya, dia sudah puasanya 29 hari. Faqalu la qada alaihi. Lalu para ulama mengatakan tidak wajib qada. Lianna syahra qad yakunu kadzalik. Karena bulan itu bisa jadi 29 hari.